Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 51. Pekarangan yang tadinya hanya ada pepohonan besar sekarang telah diubah menjadi tempat akad nikah dengan nuansa bunga. Bunga-bunga telah memenuhi pekarangan. Keluarga telah berkumpul di tempat akad nikah. Mereka melihat sosok Abian datang menghampiri mereka. "Kamu bilang Abian masih ditahan?" tanya Ibu Iin ke anaknya. "Aku dengar kemarin seperti itu, tapi syukur kalau dia sudah keluar," sahut Dimas dan menghampiri Abian. "Bagaimana keadaan kamu?" tanya Dimas. "Baik," sahut Abian dan menatap tajam ke calon kakak iparnya. "Aku harap kamu dapat menyayangi kakakku dengan sepenuh hati," ujar Abian. Dimas menganggukkan kepalanya, tidak berani berjanji, tapi dia berusaha menjadi suami yang baik untuk Tanisa kelak. Dr. Arif dan Jidan menghampiri Abian. Mereka menanyakan hal yang sama tentang kapan Abian keluar dan juga menanyakan di mana Nyonya Rona. "Mami di penjara," sahut Abian. "Tapi kenapa?" tanya Dr. Arif bingung, begitupun dengan Dimas ikut bingung. "Panjang ceritanya," sahut Abian. "Tapi siapa yang menjebloskan Nyonya Rona ke penjara?" tanya Dr. Arif. "Fania," sahut Abian. Ketiga pria yang ada di depannya saling pandang. "Kenapa bisa Fania?" tanya Dr. Arif penasaran. "Aku bilang ceritanya panjang." Abian menoleh ke arah meja ijab kabul. "Sepertinya acara akan segera dimulai," ujar Abian. Dimas dan Abian berjalan menuju meja ijab kabul. Telah hadir saksi dari pihak pria dan wanita. Tidak berapa lama Tanisa keluar bersama dengan Oma dan Ila. Masih menggunakan tongkat, tapi kecantikannya tetap tidak pudar. "Wow, cantik banget," gumam Aldo. "Do, ingat, itu punya temanmu," ujar Tiara. "Iya, aku tahu. Aku hanya memujinya saja," sahut Aldo. "Nggak boleh, sebentar lagi Dimas dan Tanisa akan menikah. Dan kamu tidak boleh memuji Tanisa, karena sudah ada pemiliknya," Tami menasihati temannya. "Iya, aku tahu." "Bukan hanya tahu, tapi diingat," timpal Tiara. Tanisa duduk di samping Dimas. Pria itu melirik ke arah calon istrinya. "Cantik banget." Dimas bergumam dalam hatinya, sembari curi pandang. Ijab kabul dimulai. Abian dan Dimas saling berpegangan tangan. Dimas mulai mengucapkan ijab kabulnya dalam satu nafas. Akhirnya mereka sah menjadi pasangan suami istri. Tanpa disadari, bulir-bulir air mata menetes di pipi Tanisa. "Apa itu tangis bahagia?" tanya Dimas berbisik. "Bukan," sahut Tanisa pelan. "Lalu tangis apa itu?" tanya Dimas lagi. "Aku sedih karena tidak ada Mami di sini," sahutnya. Dimas mengerti. Ketika menikah, perasaan seorang wanita pasti sangat bersedih karena tidak bisa dihadiri orang tua kandungnya. Acara akad nikah telah selesai. Keluarga dan kerabat mulai menikmati hidangan yang disajikan. Ibu Iin menghampiri menantunya. "Ibu senang, akhirnya pernikahan kalian berjalan lancar," ujar wanita parubaya itu. "Ibu turut prihatin atas musibah yang dialami mami kamu." Ibu Iin memegang tangan menantunya. "Iya, Bu," sahutnya pelan. "Bu, mengenai resepsi bisa dibatalkan?" tanyanya. "Kenapa, sayang?" tanya Ibu Iin balik. "Kakiku sakit, Bu." "Apa ibu nggak malu mempunyai menantu cacat?" sahut Tanisa. "Kamu ngomong apa? Kamu itu tidak cacat. Sebentar lagi kamu akan pulih." "Ibu sama sekali tidak malu. Malah ibu senang telah ada yang mengurus Dimas," jelasnya. "Dimas anak ibu satu-satunya. Ibu sangat ingin mengadakan resepsi, walaupun sederhana. Ada rasa kebahagiaan tersendiri," ujar Ibu Iin. Tanisa tidak bisa membantah. Akhirnya dia manut untuk mengikuti kemauan mertuanya, mengadakan resepsi di rumah Ibu Iin. "Ibu, bisa aku tinggal di sini sampai resepsi?" tanyanya ke Ibu Iin. "Iya sayang, nanti kamu akan datang diantar keluarga kamu ke rumah ibu. Seharusnya memang seperti itu," ujar wanita parubaya itu.
Hari telah sore, semua sahabat Dimas pamit pulang. Begitupun dengan Dokter Arif. Tami pulang sama saya, ujar Dokter Arif di depan Tiara, Aldo, dan Zidan. Silakan dok, sahut semuanya. Tapi sebelum Tami masuk ke mobil Dokter Arif, Tiara langsung menarik temannya agar menjauh. Mbak, ingat, jangan ganjen. Kasihan pria di kampung, bisik Tiara. Siapa yang ganjen? Protes Tami. Mbak, aku sudah melihat dengan mata dan kepalaku kalau Mbak sedang berusaha menarik perhatian Dokter Arif. Dan aku tidak suka, ujar Tiara. Enggak ada. Yang kamu lihat itu salah semua, ujarnya membela diri. Salah dari mananya? Pokoknya aku tidak setuju. Jangan kecewakan Dokter Arif dan pria di kampung, ujar Tiara dan pergi meninggalkan Tami naik ke mobil Zidan. Tami diam. Dia bingung menjelaskan ke temannya. Tami, ayo, ajak Dokter Arif. Tami duduk di sebelah Dokter Arif. Calon suaminya meliriknya. Kamu kenapa? Tanya Dokter Arif. Enggak ada dok, sahutnya memandang jalanan. Apa yang kalian bicarakan tadi? Tanya Dokter Arif lagi. Nggak ada, sahutnya lagi. Dari tadi kamu bilang nggak ada. Ayolah, kita akan menikah. Tapi kamu seperti menyembunyikan sesuatu dari saya, ujar Dokter Arif. Tami menoleh ke arah Dokter Arif. Baik, akan saya katakan. Tiara berpikir kalau saya sedang berusaha menarik perhatian dokter. Dia juga bilang jangan kecewakan dokter dan pria di kampung. Memangnya saya perempuan apaan? Mengejar-ngejar cowok, gerutunya. Dokter Arif menanggapi dengan tersenyum. Malah senyum, gerutunya. Tami, semua masalah ini kamu sendiri yang buat. Kalau kamu jujur tentang kita, pasti Tiara tidak berpikiran negatif tentang kamu, jelasnya. Enggak dok, saya akan menutup rahasia kita sampai mereka tahu sendiri, ujarnya. Jadi mau kamu, pernikahan kita tutupi rapat-rapat seperti para artis? Tanya Dokter Arif. Iya. Bagaimana kalau kamu hamil, dan kamu tidak memberitahukan tentang pernikahan kita? Bisa-bisa mereka berpikir kalau kamu hamil di luar nikah, ujar Dokter Arif. Stop, saya tidak mau mendengar hal itu. Tami tidak mau membayangkan malam pertamanya. Yang jelas pasti dia akan berusaha menghindari itu semua. Sejujurnya dia malu jika bersetubuh dengan dokternya sendiri. Ada baiknya kamu pikirkan. Karena menikah, salah satunya itu, ujar Dokter Arif. Tami memijat pelipisnya. Membayangkan itu semua membuatnya pusing seketika. Saya sudah mengambilkan cuti untuk kamu. Besok kamu sudah harus kembali ke kampung, ujar Dokter Arif. Ya ampun dok, kenapa harus Anda mengambil cuti untuk saya? Gerutunya. Pasti Edwin bertanya-tanya, gerutunya lagi. Pastinya, tapi mereka segan menanyakan itu ke saya. Mungkin mereka akan menggosipkan kita, jelasnya. Ah, Tami kesal. Dia mencubit lengan Dokter Arif dan langsung memalingkan wajahnya. Pria itu tidak marah sedikit pun. Dia malah senang melihat calon istrinya marah. Di mansion, Tanisa sudah berada di kamarnya. Dimas masih mengantarkan orang tuanya sampai ke depan pintu. Ibunya beserta pamannya harus pulang dan mempersiapkan resepsi mereka. Di dalam kamarnya, Tanisa masih mengenakan kebaya putih yang dikenakannya tadi pagi. Dia membersihkan wajahnya terlebih dahulu sebelum mengganti pakaiannya. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi, membersihkan dirinya di bawah pancuran air hangat. Dimas diantarkan Oma ke kamar Tanisa. Masuklah, Tanisa sedang menunggu, ujar Oma membukakan pintu kamar cucunya yang sama sekali tidak terkunci. Dimas memperhatikan sekeliling kamar itu. Benar-benar kamar cewek, gumam Dimas dan memperhatikan foto Tanisa di dinding. Di mana dia? Gumamnya sembari mencari keberadaan istrinya. Dimas berhenti di depan pintu kamar mandi. Terdengar suara air dari dalam. Oh, dia di dalam. Gumamnya dan kembali menuju tempat tidur. Memperhatikan di mana dia akan tidur. Tanisa keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk dan menggulung rambutnya dengan handuk. Dia melupakan sesuatu jika Dimas malam ini sudah tidur bersama dengannya. Keluar dengan mengenakan handuk dan tongkat. Ketika melihat ada pria yang sedang berdiri sembari membelakanginya, Tanisa berteriak. Ah! Teriaknya. Dimas membalikkan badannya melihat ke arah Tanisa. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Tanisa berteriak yang berusaha menggapai lemari pakaiannya. Dimas tidak menjawab. Sebagai pria perjaka yang normal, ketika melihat wanita hanya mengenakan handuk, tentu membuat jantungnya cenat-cenut. Tanisa berusaha menggapai pintu lemari dengan susah payah. Dan tanpa disadarinya, handuknya melorot. Dan tentu membuat Tanisa tambah teriak. Dan Dimas menelan salivannya dengan kasar. Balikkan badanmu, teriak Tanisa. Dimas membalikkan badannya. Maaf,
ujar Dimas pelan. "Kenapa kamu ada di sini?" teriak Tanisa sembari mengenakan pakaian tidurnya. "Duh, mana pakaianku pendek semua," gerutunya pelan dan menutupi pakaian tidurnya dengan kimono. "Aku kan suami kamu," sahut Dimas. "Iya, tapi aku sudah bilang ke ibu kamu untuk tidur di sini sampai resepsi," teriak Tanisa dan berjalan menuju tempat tidur. "Kalau mau kamu seperti itu, aku akan pulang sekarang." Dimas mengambil tasnya. "Tunggu." Dimas berhenti. "Ya sudah, aku izinkan kamu tidur di sini. Tapi tidak ada namanya begituan," ujarnya. "Iya, aku juga tidak akan menyentuh kamu," sahut Dimas. Tanisa takut. Jika Dimas pulang, tentunya akan membuat Abian curiga. Jadi dengan terpaksa dia mengizinkan suaminya tidur di kamarnya. Dimas mengambil pakaian yang ada di dalam tasnya dan membawanya ke kamar mandi. "Jangan pakai sikat gigiku," ujar Tanisa ketika melihat suaminya berjalan menuju kamar mandi. Dimas kembali menghampiri istrinya yang sedang duduk di tempat tidur. "Tenang saja, aku bawa sendiri." Dimas menunjukkan sikat gigi, odol, sampai sabun dibawanya. Dimas pergi ke kamar mandi, membersihkan tubuhnya. Keluar hanya mengenakan celana panjang dan tanpa memakai kaos sama sekali. Tanisa yang melihat itu tertegun. Ada rasa gairah ketika melihat tubuh seksi suaminya. Apalagi dia seorang janda dan pernah melakukan hubungan badan. Tentu membuatnya rindu akan hal seperti itu. Tapi dia berusaha menahan rasa itu. Dimas membaringkan tubuhnya di kasur. "Empuk banget. Pasti aku akan cepat terlelap," gumamnya. "Hei, siapa yang mengizinkan kamu tidur di sini?" tanyanya ketus. "Lalu aku tidur di mana?" tanya Dimas balik. Di kamar itu hanya ada sofa sudut, dan tidak mungkin dia tidur di sana. Tanisa melihat sekeliling kamarnya mencari tempat untuk suaminya. Tapi dia mencium aroma yang sangat dikenalnya. "Kamu pakai sampoku?" tanyanya. "Iya, aku lupa bawa sampo. Sebenarnya mau pakai pembersih WC, tapi nanti kamu muntah," sahutnya sembari memejamkan matanya. "Siapa yang mengizinkan kamu pakai barang-barangku?" teriaknya marah. Dimas tidak marah sama sekali. Dia mendekati Tanisa. "Aku kembalikan sampo kamu sekarang. Ambil sendiri." Dimas meletakkan kepalanya di paha Tanisa. Tentunya membuat wanita itu bersambung.